Gila super fantastis. Bonek bisa pecahkan rekor nasional cuma butuh 29.579 penonton lawan Madura United. Persebaya Surabaya diambang sejarah baru. Kalau stadion penuh, rekor Persija Jakarta bisa disalip habis-habisan. Simak fakta lengkapnya di sini. Waduh, tiket pelajar Persebaya versus Madura United habis total, tapi masih ada tiket tersisa loh. Antusiasme bonek benar-benar luar biasa, tiket pelajar ludes dalam sekejap. Tapi tenang, masih ada jenis tiket lain yang bisa kamu buru sebelum kehabisan juga. Simak detail lengkapnya di sini. Miris. 5 pemain Persebaya ini ternyata tak pernah main di Liga 1 2024/2025. Beberapa nama pemain Persebaya tak bisa unjuk gigi di kompetisi Liga 1 musim ini. Kenapa mereka malah jadi penonton di tim sendiri? Simak alasan dibaliknya. Benar-benar bikin geger dan geleng-geleng kepala. Bonek temen Iki ceritanya. Cerita CEO Persebaya gowes 3 hari Surabaya, Jakarta temui Pramono Anung. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Paul Munster dan Persebaya fokus 2 hal jelang derby Suramadu kontra Madura United. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Gila super fantastis. Bonek bisa pecahkan rekor nasional cuma butuh 29.579 penonton lawan Madura United. Persebaya Surabaya diambang sejarah baru. Kalau stadion penuh, rekor Persija Jakarta bisa disalip habis-habisan. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya berada di ambang sejarah baru dalam Liga 1 Indonesia 2024/2025. Tim kebanggaan arek-arek Surabaya hanya butuh kehadiran 29.579 penonton di laga kontra Madura United untuk menyalip rekor total penonton milik Persija Jakarta. Saat ini Persija Jakarta menjadi tim dengan jumlah penonton kandang terbanyak musim ini. Total Macan Kemayoran telah mengumpulkan 233.424 penonton di kandang dengan rata-rata 21.220 penonton per laga. Sementara Persebaya Surabaya berada di posisi kedua dengan total 203.845 penonton. Rata-rata tiap laga kandang Persebaya Surabaya disaksikan oleh 14.560 pasang mata. Namun semua itu bisa berubah jika bonek kembali memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di pekan ke-29 nanti. Laga melawan Madura United menjadi momen krusial untuk mematahkan dominasi Persija Jakarta. Kini Persebaya Surabaya punya peluang besar untuk menyalip Persija Jakarta dalam jumlah total penonton kandang. Jika laga kontra Madura United bisa dihadiri lebih dari 29.579 penonton, maka Persebaya Surabaya akan mencatatkan rekor baru musim ini. Bonek, supporter fanatik Persebaya Surabaya, punya reputasi luar biasa dalam mendukung tim kesayangan. Tak hanya hadir di GBT, mereka juga dikenal loyal dalam laga tandang. Waduh, tiket pelajar Persebaya versus Madura United habis total, tapi masih ada tiket tersisa loh.
Antusiasme bonek benar-benar luar biasa, tiket pelajar ludes dalam sekejap. Tapi tenang, masih ada jenis tiket lain yang bisa kamu buru sebelum kehabisan juga. Simak detail lengkapnya di sini. Antusiasme bonek dan bonita dalam menyambut laga panas Persebaya Surabaya kontra Madura United begitu membara. Terbukti, tiket kategori fans pelajar ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Pertandingan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 April 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti stadion karena laga ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga gengsi antar tim Jawa Timur. Kabar habisnya tiket pelajar tentu membuat banyak pelajar kecewa. Namun jangan khawatir, masih ada beberapa kategori tiket yang tersedia untuk mendukung langsung Green Force di kandang. Tiket kategori FANS masih tersedia dengan harga Rp100.000. Tiket ini memungkinkan penonton umum untuk menikmati pertandingan dari tribun standar bersama lautan supporter Persebaya Surabaya lainnya. Jika ingin sekalian mendapatkan produk sponsor, tersedia juga tiket fans bundling produk seharga Rp115.000. Pilihan ini memberikan nilai tambah bagi supporter yang ingin membawa pulang kenang-kenangan dari pertandingan ini. Miris. 5 pemain Persebaya ini ternyata tak pernah main di Liga 1 2024/2025. Beberapa nama pemain Persebaya tak bisa unjuk gigi di kompetisi Liga 1 musim ini. Kenapa mereka malah jadi penonton di tim sendiri? Simak alasan dibaliknya. 5 pemain tersebut adalah Lalu Rizky, Aditya Arya, Muhammad Hidayat, Widi Syarif, dan Javier. Mereka belum pernah mencicipi atmosfer Liga 1 musim ini meski terus masuk dalam daftar pemain resmi Persebaya Surabaya. Kondisi ini tentu menyedihkan mengingat kesempatan bermain sangat penting bagi pengembangan performa dan pengalaman seorang pemain. Apalagi beberapa di antaranya sudah cukup lama berada di tim dan punya potensi besar jika diberi menit bermain. Dari sektor penjaga gawang, Persebaya Surabaya sejatinya punya 3 nama dalam daftar. Hernando Ari menjadi kiper utama dengan total 1.797 menit bermain, disusul Andika Ramadhani yang mendapat 724 menit. Namun 2 nama lainnya yakni Lalu Rizky dan Aditya Arya sama sekali belum diberi kepercayaan untuk tampil. Meski kerap dibawa dalam daftar pemain cadangan, keduanya belum sekalipun merasakan tampil di lapangan hijau. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat rotasi di posisi penjaga gawang bisa menjadi solusi untuk menjaga performa dan kebugaran pemain utama. Sayangnya Paul Munster tampaknya belum melihat kebutuhan untuk melakukan eksperimen di beberapa posisi 5 pemain yang dicadangkan ini. Benar-benar bikin geger dan geleng-geleng kepala. Bonek temen Iki ceritanya? Cerita CEO Persebaya gowes 3 hari Surabaya, Jakarta temui Pramono Anung. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Chief Executive Officer dalam kurung CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta setelah melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda atau gowes Surabaya Jakarta. Azrul mengaku kunjungannya ini merupakan janji yang sudah lama dia ucapkan sebelum Pramono Anung terpilih menjadi pemimpin baru Jakarta. Kita dalam kurung, Pram dan Azrul lagi nonton basket, nonton DBL waktu itu.
Saya bilang, "Mas, ini kalau menang, saya goes Surabaya ke Jakarta." Tapi dalam hati saya bilang, ini nyari waktunya yang susah. Tapi saya harus menepati itu. Jadi, izin Mas. "Lunas ya Mas," kata Azrul Ananda di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada Azrul yang sudah melakukan perjalanan jauh Surabaya-Jakarta menggunakan sepeda. Pramono mengaku tak menyangka bahwa Azrul akan benar-benar melakukan janjinya saat itu. "Saya anggap waktu itu bercanda, benar-benar bercanda." Ketika beberapa hari yang lalu dia mempersiapkan untuk bersepeda dari Surabaya ke Jakarta. Serius, saya bilang gitu, ternyata memang dilakukan. Inilah bagian dari komitmen orang-orang yang selama ini dekat secara pribadi dengan saya di bidang olahraga, kata Pramono. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Paul Munster dan Persebaya fokus dua hal jelang derby Suramadu kontra Madura United. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Persebaya Paul Munster sangat serius mempersiapkan tim untuk laga bergengsi tersebut. Sampai-sampai, dia bukan hanya membawa timnya berlatih, namun juga melakoni uji coba internal melawan Sang Maestro FC di Gelora 10 November, Surabaya. Jelang melawan Madura, Munster fokus pada dua hal, yakni memoles strategi dan membenahi fisik pemainnya. Dia menyebut kondisi timnya memang tengah dalam keadaan baik meski menjalani laga padat pada beberapa pekan ini. Untuk persiapan, ya kami mulai hari ini dengan pemulihan dan latihan fisik, kata pelatih asal Irlandia Utara itu. Selain fisik, dia juga sudah menyiapkan strategi dan menerapkannya pada sesi latihan, termasuk di sesi uji coba melawan Sang Maestro FC. Langkah ini dilakukan demi persiapan strategi secara bertahap sebelum melawan Madura United. Sepanjang pekan secara bertahap kami akan mulai mempersiapkan diri menghadapi Madura United dan menentukan bagaimana kami akan bermain melawan mereka, tukasnya.